Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlita Eka Sari, NIM 192111094 dari kelas HES 3C. Di sini saya akan menjelaskan dalalah dan macam-macam dalalah itu ada dua, yaitu yang pertama dalalah lafdiyah atau wadhihah, yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafalnya, dan yang kedua dalalah ghairu wadhihah yang tidak jelas hukumnya. Baik, di sini ada bagian atau konsep. Yang pertama dalalah itu ada pengertiannya. Pengertiannya itu ada pengertian bahasa dan istilah dan macam-macamnya, yaitu yang pertama dalalah lafdiyah atau wadhihah itu terdiri dari zahir, nas, mufasyar, dan muhakam. Dalalah yang paling ringan penjelasannya yaitu zahir, dan yang paling jelas itu muhakam. Dan yang kedua itu dalalah ghairu wadhihah, ada kafi, muskil, mujmal, sama mutasyabih. Yang paling tidak jelas itu kafi, dan yang lumayan jelas dibandingkan dengan yang lain itu adalah mutasyabih. Begitu pengertian dalalah. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dalalah yadullu dilalah, yang artinya petunjuk atau yang menunjukkan. Sedangkan secara istilah memiliki arti penunjukan suatu lafaz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Di sini ada dalalah lafdiyah atau wadhihah, yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafalnya. Yang pertama ada zahir. Zahir secara bahasa diambil dari kata zuhur yang berarti nampak dan tersikap. Ada juga menurut istilah ahli ushul fikih adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fankihu matabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa'in kiftum ala taddilu fawahidatan, yang artinya maka kawinilah wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Jadi maksud dari ayat di atas adalah kebolehan menikah, tidak kebolehan yang lain. Jadi ayat di atas tanpa ada pendukung yang lain sudah jelas maknanya yang dikandungnya. Ayat ini juga memuat beberapa kandungan hukum, yaitu batasan kebolehan menikah, yaitu maksimal menikahi 4 wanita, dan ketika tidak bisa memberikan keadilan maka dia hanya diperbolehkan menikahi seorang saja. Hukum lafaz zahir itu wajib diamalkan sesuai dengan makna yang dikehendakinya selama tidak ada dalil yang menafsirkan atau mentakwilkan atau yang kedua dan nas. Nas menurut bahasa adalah munculnya segala sesuatu yang tampak, sedangkan secara istilah sesuatu yang menunjukkan makna yang dimaksud secara asli dari susunan kalimatnya melalui bentuk lafaznya sendiri. Akan tetapi ia mengandung makna untuk ditakwil atau bertambahnya kejelasan dalalah daripada zahir ditinjau dari qarinah yang menyertai lafal dari mutakalim sendiri. Contohnya sama dengan yang zahir, Quran surat An-Nisa ayat 3. Jadi maksud ayat tersebut adalah nas mengenai pembatasan jumlah istri yang terbanyak, yaitu 4 orang istri. Karena itu adalah makna yang segera dipahami dari lafaznya dan dimaksudkan secara asli dari susunan kalimatnya. Nas itu dalam penunjukannya terhadap hukum adalah lebih kuat dibandingkan dengan zahir, karena penunjukan nas lebih terang dari segi maknanya. Oke, yang ketiga ada mufasar. Menurut ulama ushul fikih, mufasar yaitu sesuatu yang menunjukkan
dengan sendirinya atas maknanya yang terperinci dengan suatu perincian yang tidak lagi tersisa kemungkinan takwil. Contohnya dalam Quran surat An-Nur ayat 4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim walazina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatau, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik atau berbuat zina kemudian mereka tidak dapat mendatangkan saksi, maka deralah atau pukul mereka sebanyak 80 kali. Jadi bilangan dalam ayat di atas jelas dan rinci, yaitu 80 kali dera, tidak bisa diartikan yang lain. Jadi jelas, tegas, dan tidak bisa ditakwilkan yang lain, karena 80 ya 80, tidak bisa kurang ataupun lebih, dan tidak bisa diartikan yang lain. Yang keempat ada muhakam. Secara bahasa, muhakam ialah isim maf'ul dari ahkam yang berarti atqona atau meyakinkan. Menurut usuliyin ialah menunjukkan makna dalalah yang jelas atau tegas dan tidak dapat menerima takwil, taksis, dan nas. Contohnya dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Wallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya, katakanlah dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tiada beranak dan diperanak, dan tiada suatu pun yang menyerupai Allah. Jadi ayat ini menjelaskan ketetapan pasti tentang iman dan mengisahkan Allah yang merupakan ketetapan pasti yang berlaku sepanjang zaman, tidak dapat ditakwilkan, tidak dapat ditaksiskan, serta dinaskan dan dibatalkan. Yang kedua ada dalalah ghairu wadiha. Yang pertama ada khafi. Pengertian khafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi, sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang maknanya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada di luar lafaz itu sendiri, sehingga arti lafaz itu perlu diteliti secara mendalam. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wasari'atu faqta'u aydiyahuma jaza'am bima kasaba nakalam minallah wallahu azizul hakim, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi secara umum pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang-orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak baginya. Hukum dari pencuri itu pun sudah sangat jelas, yaitu hukum potong tangan. Namun lafaz atau ayat semula jelas menjadi tak jelas ketika menerapkan ayat itu kepada pencopet, yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian seseorang untuk menguras hartanya. Apakah termasuk ke dalam pengertian pencuri atau tidak? Untuk mencari jawabannya memerlukan jalan ijtihad. Yang kedua ada muskil. Muskil menurut bahasa ialah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Sedangkan menurut istilah, suatu lafaz yang tidak jelas artinya dan untuk mengetahuinya diperlukan dalil atau qarinah. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata kuru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuru. Jadi kata kuru dalam ayat tersebut dalam pemakaian bahasa Arab bisa berarti masa suci atau bisa berarti pula haid. Menurut Imam Syafi'i mengartikannya dengan masa suci, sedangkan menurut Imam Hanafi mengartikannya dengan masa haid. Masing-masing mengambil kesimpulan yang berbeda itu didasarkan pada qarinah atau dalil luar yang berbeda pula. Begitulah setiap lafal muskil dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk memahaminya memerlukan upaya istihad dalam mencari tanda-tanda atau dalil yang membantu untuk memperjelas pengertiannya. Yang ketiga ada mujmal. Lafal
yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Lafaz mujmal ini lebih tidak jelas dibandingkan dengan lafaz-lafaz sebelumnya karena lafaz itu sendiri tidak dapat diketahui secara pasti artinya. Tambahan dari itu, tidak ada qarina yang memberikan petunjuk. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Pada kata wa aqimus sholata artinya global, yaitu dirikan sholat, dan pada kata wa atuz zakata artinya tunaikanlah zakat. Tapi tentang bagaimana tata caranya tidak dijelaskan dalam lafaz tersebut, maka butuh penjelasan melalui lafaz yang lain. Dan yang keempat ada mutasyabih. Lafaz mutasyabih secara bahasa adalah lafaz yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafaz mutasyabih adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Contohnya pada permulaan bagian surat seperti Hamim, Syahad, Qaf, Alif Lam Mim, dan seperti ayat secara lahirnya bermakna Allah menyerupai makhluk dengan memiliki tangan, mata, koma, dan bertempat, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Fatah ayat 10 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim yadullahi fauqa aidihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Sedangkan pendapat ulama modern adalah bahwa ayat-ayat itu lahir mustahil karena Allah tidak memiliki tangan, mata, dan bertempat. Dan setiap ayat yang lahirnya mustahil untuk diberi makna, maka ia harus ditakwil dan maknanya harus dibelokkan dari makna yang lain. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.